وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Wa nahidina asyadallahu alaikum. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk mempelajari agama kita yang khususnya pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita membahas kitab berlimpah berkah di bulan Dzulhijjah. Itu ya Mas? Di awal Dzulhijjah, berlimpah berkah di awal Dzulhijjah. Kita sampai di bab lafaz-lafaz takbir. Jadi di bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk bertakbir, maka lafaz-lafaznya ada banyak. Yang pertama yaitu Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bisa. Walaupun ini jarang yang melafalkan di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa ala ma hadana. Ini juga sangat jarang di Indonesia kita dengar. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ada tiga. Kemudian, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sering sekali kita dengar dengan tiga Allahu Akbar, kemudian kelanjutannya. Dan yang selalu saya tekankan di sini loh, walillahil hamdu, bukan walillahil hamd. Banyak sekali kita dengar walillahil hamd. Ini salah. Dan yang keempat, nah ini takbirnya dua, ini juga jarang kita dengar. Bahkan ada yang melafalkan ini disalahkan sama temannya. Ini benar kamu bukan dua. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ini yang keempat. Kemudian, di dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menghiyat-gayatkan bahwa lafaz takbir ini juga dibaca oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, lalu disusun oleh ulama setelah mereka di antara Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini punya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi zamannya itu orang yang paling banyak hafal hadis itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Abu Hanifah, Ishaq dan Ibnu Mubarak rahimahullah. Imam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lafaz takbir ini dinukil dari mayoritas para sahabat. Yang kelima ini juga jarang. Allahu Akbar kabiro, Allahumma anta a'la wa ajal min antakuna laka sahibah au yakuna laka walad au yakuna laka syarikun fil mulk au yakuna laka waliyun fil dzul wa kabbirhu takbiro, Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna. Ini sangat jarang. Kemudian faedah takbir yang terakhir ini kalau diterjemahkan Allahu Akbar kabiro, Allah maha besar, Allah maha besar. Ini kabironya dari Allahumma anta a'la, engkau adalah yang paling tinggi, wa ajal, dan yang paling mulia, min antakuna laka sahibah, dari terjadinya atau terdapatnya penyertaan atau teman untuk engkau. Jadi Allah enggak butuh teman. Au yakuna laka walad, atau jadi untukmu seorang anak. Artinya Allah enggak butuh anak. Au yakuna laka syarikun fil mulk, atau ya, adanya sekutu untukmu di dalam kekuasaanmu. Jadi Allah enggak butuh sekutu. Au yakuna laka waliyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbiro. Atau jadinya teman atau penolong dari dari kehinaan, maka birhu takbiro, dan bertakbirlah untuknya dengan takbir yang sebenar-benarnya. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, Allahumma arhamna, Allah ya Allah rahmatilah kami. Maka lafaz terbaik ya takbir dengan lafaz yang berasal dari para sahabat dan tabi'in di atas. Namun juga bisa menggunakan lafaz takbir yang lain, ya sebagaimana diriwayatkan oleh atau disampaikan oleh Imam Abu Dawud. Beliau berkata, Sami itu Ahmad Su'ila, aku mendengar
Imam Ahmad ditanya, "Kaifa takbir yaumul fitr?" Bagaimana takbir hari Idul Fitr? Qala, dia menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian qila li Ahmad, kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, Ibnul Mubarak yaqulu fil fitr, yakni fit wa takbir, alhamdulillahi ala ma hadana, qala hada wasi'un. Dia yang bertanya, bahwa Ibnu Mubarak tuh ngomongnya tuh gak cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia mengatakan alhamdulillahi ala ma hadana. Kemudian Imam Ahmad menjawab bahasanya ya itu luas itu. Jadi Imam Ahmad termasuk ulama yang berpendapat bahasanya terkait dengan takbir di saat 10 awal Dzulhijjah itu memiliki keluasan. Jadi nggak paten lafadznya harus itu. Gitu. Nah ini yang sering kita dengar juga yang dilafadzkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Gitu. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ada tambahnya la ilaha illallah wallahu. Jadi pokoknya kalau kamu dengar orang takbiran dengan berbagai macam lafaz, yang penting intinya adalah takbir dan memuji Allah, maka insya Allah itu baik. Jadi nggak harus kemudian lafaznya tertentu. Kemudian Imam Syafi'i juga menyebutkan opsi lain dari takbir yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din. Ini versi Imam Syafi'i ini sering kita dengar juga. Walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini sering kita dengar. Begitu banyak pahala yang diraih dengan bertakbir di hari-hari biasa, bagaimana lagi diamalkan pada hari terbaik dalam setahun. Artinya orang yang bertakbir 100 kali dalam sehari yang mendapatkan pahala sedekah 100 ekor unta, di waktu yang sama ia juga mendapatkan 20 pahala dan digugurkan 20 dosa. Hal ini ditunjukkan dalam hadis. Yang pertama dari Ummu Hani radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Wakabirillah, bertakbir kepada Allah mi'ata takbir, 100 takbir. Fa innaha ta'dil, itu setara dengan laki untukmu mi'ata badanah, 100 unta, muqalladatin mutaqabbalatin yang mana telah diikat dan diterima kurbannya. Jadi 100 unta itu bukan unta liar, tapi unta jinak yang terikat dan kemudian dikorbankan. Jadi setara dengan 100 kurban. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Faman qala subhanallah," dan barang siapa berkata subhanallah, kutiba lahu isruna hasanah, dicatat baginya 20 kebaikan, wa khutta anhu isruna sayyi'ah, dan dihapus 20 dosa atau kejelekan. Waman qala Allahu akbar fa mislu dzalik, dan barang siapa yang berkata Allahu akbar maka itu pahalanya sama dengan subhanallah. Jadi satu kali subhanallah itu menghapus 20 dosa, menambah 20 pahala. Maka Allah akbar juga sama. Nah, karena itu begitu sayang bukan jika di awal Dzulhijjah yang kita lalui sunyi dari takbir. Gampang ini. Janji pahalanya sedemikian besar. Kalau kemudian kita lewatkan begitu aja sia-sia. Ya. Kemudian yang keempat, tidak memotong kuku, rambut, serta kulit bagi yang akan berkurban. Ini tertanya yang akan berkurban. Bukan bagi semua orang. Bagi yang akan berkurban saja. Di samping mengeluarkan harta untuk pembelian biaya kurban, orang yang berkurban juga mesti mengetahui bahwa tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Rambutnya rambutnya binatang nggak boleh. Sampai masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kemudian berdasarkan dua hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, "Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum," apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin ayyudhiyah, berkurban, wala yamassa min sa'rihi, maka jangan dicukur rambutnya, wa basyarihi, dan wabasyarihi syai'a, dan kulitnya sedikit pun. Jadi apa ya istilahnya? Mencukur kulit atau memotong kulit itu maksudnya itu loh. Detail-detail kulit itu loh. Kayak naik kamu tiba-tiba megangin kaki terus ada yang jerabut buat cabut itu. Jadi bukan berarti kulitnya dikuliti gitu enggak ya. Kemudian pada hadis berikutnya, idza
Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kamu lihat hilal Dzulhijjah, berarti masuk Dzulhijjah yang pertama, gitu kan. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian ingin kurban, falyumsik an sa'rihi wa adfari, maka tahan tuh potong rambut dan kuku, jangan dipotong. Ada dua riwayat yang dapat kita angkat di riwayat di atas. Yang pertama, bentuk amalan yang dilarang dalam hadis di atas. Imam Nawawi rahimahullah berkata, al-murad bin nahyi an akhdi al-dzufur was-sa'r. Bahwasanya maksud dari hadis itu adalah melarang untuk memotong kuku dan rambut. An-nahyu an izalatil dzufur bi qalamin au kasrin au ghairi, yaitu menghilangkannya dengan kolam pena atau memotongnya au kasrin atau alat-alat potong, alat cukur au ghairi, atau dengan apapun. Untuk potongnya pakai pena. Hah? Oh, kolam itu potong kuku. Ini loh. Kasrin ini potong kuku kali. Ini loh. Di kolamin. Hah? Iya dah. Mana? Dipotong, patahkan, dipotong aja. Izalin menghilangkan, dubur kuku, dipolamin. Oh, potong kuku ada nih. Oh, alat potong kuku, au kasrin, gunting. Ini terjemahnya dipotong atau dipatahkan. Dipolam, dipotong, kasrin dipatahkan, dipotel. Kemudian wal min izalati sya'r bihalkin, dan melarang menghilangkan rambut dengan cara dibotak, atau taksirin, atau dicukur pendek, atau tatfin, atau ikhrokin. Ini model cukur. Tapi pikir dia baru-baru sekarang ternyata ada ya, bakar. Nah, lihat di Instagram ini. Wah, cukur tuh rambutnya orang yang mau dicukur itu disemprot cairan apa gitu, sumet gitu. Obong. Nggak boleh ya. Mencabut, atau natfin, dicabut. Au akhdihi binuratin, atau mengambilnya dengan pakai perontok. Au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Wasawaun sa'rul ibti, sama aja apakah rambut yang tumbuh di kemaluan al-ibti. Wasyaribi, atau yang di ketiak. Wal'anati, atau kumis. Warroksi, di kepala. Wa ghairi dzalik min syu'uri badani, atau yang selainnya dari semua rambut yang tumbuh di badannya. Jadi bulu ketek nggak boleh, bulu hidung nggak boleh, bulu kumis nggak boleh, bulu kaki nggak boleh. Ya, kalau mau potong-potong sebelum 1 Dzulhijjah. Haram atau makruh, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum memotong rambut, kulit, dan seterusnya, kuku, pada masuk bulan Dzulhijjah ialah makruh, tidak sampai haram. Yang maknanya kalaupun dilakukan maka tidak berdosa. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi ulama Syafi'iyah menjelaskan meski hadis dari Ummu Salamah di atas berisikan larangan, yang hukum asalnya adalah haram, namun terdapat hadis lain yang memalingkan hukum haram sehingga disebut hukumnya menjadi makruh. Kemudian ya di situ adalah yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat dari Bukhari Muslim rahimahumullah. Beliau menyatakan, ana fatal tu kola ida haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyadaya. Jadi aku pernah mengalungkan tanda hewan kurban pada hadiu Nabi SAW dengan dua tanganku. Summa qalladaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyadi. Kemudian dia menuntunnya sendiri secara langsung. Kemudian summa ba'asa biha ma'a abi. Kemudian dikirim hewan itu kepada bapakku. Falam yahrumu ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syai'un ahallallahu lahu hatta luhiral hadi. Sudah itu tidak ada satupun perkara yang Allah halalkan yang menjadi haram atas Rasulullah SAW sampai ketika hewan itu disembelih. Jadi apa ya? Di sini kan dikatakan mengalungkan tanda hewan kurban. Allah alam teknisnya seperti apa kita lihat coba. Dalam hadis ini bahkan Rasulullah SAW tidak hanya ingin namun sudah mengantar hewannya ke tanah haram. Bersamaan dengan itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun yang menjadi haram atas Rasulullah
Jadi maknanya larangan yang terdapat dalam hadis Ummu Salamah sebatas pakuh tidak sampai pada tingkatan haram. Jadi kemungkinan di sini mengalungkan di sini ini ada kondisi di mana bulunya tercukur atau kulitnya terpotong gitu. Nah di situ ternyata Nabi tidak kemudian mengharamkan hal itu, tidak melarang, bahkan hewan kurbannya itu tetap diantarkan untuk disembelih di tanah haram. Menurut mazhab Hambali, Ishaq dan Dawud serta ulama-ulama yang lain melakukan hal yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah di atas hukumnya haram. Jadi dapat berpegang pada lahiriah hadis tersebut yang konteksnya larangan, maka hukum asalnya adalah al aslu fil nahyi tahrim. Ila madalla dalil ala takhsisiha. Hukum asal sebuah pelarangan itu haram kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki sanggahan terhadap pendalilan yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan hadis Aisyah hanyalah menunjukkan bahwa orang yang telah menghantarkan korbannya dalam keadaan masih tinggal bersama keluarganya, statusnya tetap halal, statusnya tidak berubah menjadi muhrim atau orang yang ihram hanya karena sudah mengantar haji. Hal ini merupakan sanggahan terhadap sebagian salaf yang mengatakan bahwa orang yang sudah mengantar haji statusnya menjadi seperti orang yang berihram. Oleh karenanya Aisyah menyebutkan riwayat ini ketika beliau mendengar pendapat tersebut. Sedangkan hadis Ummu Salamah berisikan penjelasan bahwa orang yang ingin berkorban jangan memotong rambut dan kuku saat telah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka di mana letak pertentangan antara hadis Ummu Salamah dan Aisyah? Artinya, secara konteks hadis Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha ini berbeda sehingga tidak tepat jika dihadapkan satu sama lain. Oleh karenanya, Imam Ahmad dan selain beliau, rahimahullah, hakikatnya mengamalkan kedua riwayat ini sekaligus. Namun hadis Aisyah diamalkan sesuai konteksnya dan hadis Ummu Salamah juga diamalkan sesuai konteksnya. Maka dari dua orang yang pendapat di atas, wallahu alam, pendapat kedua yang menyatakan haram adalah merupakan hal yang tersebut dalam hadis Ummu Salamah di atas menurut kami lebih kuat. Jadi menurut penulis ya lebih kuat itu hukumnya haram. Jadi kalau larangan nggak ada pengkhususannya maka catatannya yang pertama larangan di atas tidak berkaitan dengan keabsahan kurban. Jadi kalau sahibul kurban tetap potong-potong rambutnya dan ganteng maka kurbannya tetap sah. Sehingga kalaupun dia melanggarnya kurban tetap sah, namun dia juga harus beristighfar agar Allah mengampuni perbuatannya. Dan yang kedua, larangan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tertuju khusus untuk orang yang berkorban. Berdasarkan pada teks hadis istri dan anak-anak tidak termasuk, sebab Rasulullah sendiri ketika berkorban dan mengikutsertakan keluarga beliau dalam pahala, tidak ada riwayat bahwa beliau memerintahkan keluarganya agar jangan melakukan hal yang tersebut di atas, yaitu melarang memotong bulu-bulu dan rambut-rambut. Kemudian yang ketiga, jika kondisinya mengharuskan untuk memotong rambut, kulit, dan kuku karena berdudot, maka tidak masalah dilakukan. Satu hal yang telah menjadi kaidah dasar dalam Islam, bahwasanya sesuatu yang darurat membuat yang terlarang boleh dilakukan sampai kondisi daruratnya hilang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menjadi sebab bolehnya hal yang dilarang dikerjakan. Contoh, nggak boleh potong kuku kan? Nah, tiba-tiba kita lupa potong kuku kaki. Ternyata pas Dzulhijjah itu kuku kaki kita agak panjang. Terus kita jalan ke Sandung Jepat gitu kan. Nah, itu kan sakit banget tuh. Maka kalau emang solusinya adalah potong ya potong. Ya, jadi kondisi-kondisi yang mengharuskan itu terjadi pemotongan dan darurat, maka faedahnya makna larangan dari memotong kuku dan rambut tentu jelas. Lalu apakah mungkin ada orang yang memotong kulit tubuhnya, tadi kan kulit ya? Ya ada seperti hitan, nah, itu nggak boleh. Dan mengelupas kulit mati yang berada di telapak tangan dan telapak kaki ini tadi tak bilang. Sehingga termasuk perbuatan yang terlarang bagi orang yang akan berkorban adalah melakukan dua hal di atas yaitu sunat pada bulan Dzulhijjah nggak boleh. Untuk yang korban ya, tapi anak era korban ya tidak apa-apa. Maksudnya bapak yang korban, bapaknya sunat neh itu itu. Nah, kemudian mereka mencabuti kulit-kulit yang sudah mati. Faedah lainnya, dianjurkan bagi orang berkorban untuk memotong rambutnya ketika binatang kurbannya telah disembelih. Ya, habis disembelih cukur. Dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu doha bil Madinah, bahwasanya beliau Ibnu Umar berkorban di Madinah wahala koroksan dan kemudian memotong gundul habis kepalanya. Sebagian ulama menerangkan bahwa tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih ataupun mengingkari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam. Kemudian Imam Ibnu Mulakin rahimahullah mengatakan, maka Al Hasan yahluqu ra'sahu yauman nahar bil Basrah, bahwasanya Al Hasan pernah menggundul kepalanya pada hari kurban di di Basrah.
Waqala Ibnu Aun, dan Ibnu Aun berkata, qultu li Muhammad, aku berkata kepada Muhammad, kanu Muhammad bin Sirin, kanu yastahibbuna ya'khudha ar-rajulu min sa'rihi yawman. Kamu tuh senang untuk memotong rambut kepala anak-anak atau orang-orang pada hari kurban. Qala na'am. Muhammad bin Sirin mengatakan iya. Jadi apakah dulu kita senang untuk memotong rambut kepala pas kurban? Iya. Artinya bar kurban kuwi ngandenge nek bar nyembelih gitu. Asar Muhammad bin Sirin barusan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Al-Alamah Ibnu Muflih menyatakan disunahkan untuk menggundul rambut setelah menyelesaikan kurban. Ahmad berkata berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan dalam rangka memuliakan hari tersebut, ada pula riwayat dari pendapat Imam Ahmad bahwa tidak disunahkan, ini dipilih oleh guru kami yaitu Ibnu Taimiyah. Allah taala. Artinya kalau mau gundul silakan, enggak ya enggak apa-apa gitu. Enggak potong ya enggak apa-apa. Potong ya enggak apa-apa. Baik, ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Saya rasa cukup segini dulu. Saya butuh istirahat. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau ada apa namanya kesempatan. Kalau paling enggak ya ini ada apa tuh? Jumat ya. Kalau enggak nanti sore atau nanti malam lah kita lanjutkan. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita di waktu-waktu berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada pertanyaan kah? Oh ada, baik. Ada pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaannya. Gitu dong, kasih pertanyaan biar banyak kerjaan. Yang pertama, izin bertanya, bagaimana membiasakan ikhlas dalam memaksimal ibadah? Kalau misalnya ingin membiasakan sedekah 5.000 menjadi 50.000, tapi dalam hati ada rasa berat, apakah akan merusak pahala? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Ya, orang-orang yang beriman, hai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut sedekah itu dan dengan mencaci maki orang yang kamu kasih. Oh, dasar nyusahin aja nih gitu. Itu. Maka termasuk salah satu bentuk agar kemudian ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Belajar. Dan belajar itu nggak harus langsung dari yang berat. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, 2.000 konsisten gitu. Ya, maka nanti kalau kita ada rezeki tambahin lagi 3.000 konsisten gitu. Terus 4.000 konsisten, 5.000 konsisten, konsisten terus gitu. Maka dari situ ya harapannya kita belajar ikhlas. Ikhlas itu selalu diibaratkan oleh para ulama seperti ketika kalau kita buang air dulu, buang air besar dulu. Kita nggak pernah menanyakan kemana itu perginya kotoran itu, bersembunyi di mana, bersama siapa dia berada, kita nggak pernah peduli. Nah, ikhlas itu seperti itu. Jadi ketika kamu sudah bantu orang, maka ya ikhlaskan. Ketika kamu sudah tolong orang, ikhlaskan. Ketika kamu sudah menyedekahkan sesuatu, ikhlaskan. Lupakan. Jadi jangan terbiasa untuk selalu mengingat apa yang pernah terjadi. Ya, jadi nggak, kadang itu hal itu nggak bagus. Gitu. Nah, semua kebaikan mau ingat, semua kejelekan orang mau lupakan. Nah, jangan. Semua kejelekan yang kita lakukan pada orang, ingat-ingat agar kita nanti suatu ketika berusaha untuk minta maaf kepada. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan pada orang, kita lupakan. Kenapa kok harus kayak gitu? Selain dalam rangka ikhlas itu kenapa? Karena otak kita itu kayak hard disk loh. Memorinya itu terbatas. Kalau hal-hal jelek kamu inget-inget, maka hal positif itu susah masuk karena otak kita udah penuh full memori. Nah, maka kita harus belajar kemudian untuk melupakan hal-hal yang jelek. Jangan kemudian mengingat-ingat yang jelek gitu kan, yang baik-baik malah dilupakan gitu kan. Atau sebaliknya, amal-amal baik kita ingat dalam rangka minta pujian gitu kan, kelakuan jelek kita malah kita lupakan. Ini enggak. Allah taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Izin bertanya, apakah binatang sapi kami yang terkena penyakit cacing hati sah dijadikan korban? Maka kalau kita kembali kepada hadis, yaitu hadisnya itu larangannya adalah yang buta jelas butanya, pincang jelas pincangnya, krempeng jelas krempengnya. Maka hati ada di dalam perut, kalau emang nggak kelihatan, nggak menyebabkan kambing itu krempeng, atau nggak menyebabkan sapi itu krempeng, maka dikorbankan masih sah. Jadi kalau sudah dipotong, ketok gede dipotong, kemudian nanti si artinya itu penuh cacing, saya pernah nemukan itu. Artinya gede gitu, tapi bolong-bolong banyak cacing. Maka itu korbannya tetap sah, karena itu di dalam kita enggak. Tapi kalau cacingan menyebabkan krempeng sampai ngeligo-ngeligo, tulang-tulangnya kelihatan, maka itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi cara memahaminya kita menghukumi dohirnya. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan antum tentang tradisi lebaran ketupat? Ya, dalam Islam nggak ada ya lebaran ketupat ya. Jadi Idul Fitri itu ya cuma sehari aja. Saya juga ngerti lebaran ketupat itu lebaran apa tuh? Hari keberapa tuh?
Minggu. Terus ngapain? Acaranya apa? Makan kupat. Terus baru ngopo? Enek ritualnya tertentu, bacaan tertentu, atau cara tertentu, atau cuma makan-makan tok? Makan sih lebih tepatnya. Nggak ada bacaan tertentu, selawat tertentu. Prinsipnya dalam Islam itu kan ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau itu sifatnya ghairu mahdoh, ya bisa dilakukan kapan aja, nggak harus pada tanggal tertentu, hari tertentu, tempat tertentu, maka insya Allah itu nggak apa-apa. Hanya dalam rangka untuk ngumpul ke masyarakat itu nggak apa-apa, biar masyarakat pun nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya ini harus seminggu setelah Idul Fitri, kalau lebih sehari itu nanti nggak sah, kemudian ada ritualnya tertentu, bacaan tertentu, atau mungkin sholat tertentu, sedangkan itu nggak ada dalilnya, maka itu masuk di dalam ibadah mahdoh, maka kita harus ikut sunnah. Nah, kalau di sunnah nggak ada, maka itu berarti bid'ah. Itu cara memahaminya gitu. Maka ini maksudnya apa nih? Maksudnya kalau, oh kenapa kok seminggu? Karena banyak perantau dari kampung ini. Nah, rata-rata kalau seminggu itu udah longgar urusan keluarga masing-masing, sehingga kalau diajak ngumpul satu kampung itu bisa, lah monggo gitu ya, monggo. Jadi kayak kayak apa namanya itu bahasanya lebaran ketupat ya. Ada juga yang nyebutnya sebagai sawalan, halal bihalal gitu kan. Maka saya berapa kali diundang untuk isi, saya berangkat karena harinya beda-beda. Jadi nggak harus di hari tertentu, tanggal tertentu, cara tertentu. Dan tak lihat formatnya beda. Artinya satu tempat dengan tempat lain intinya ya mau ngumpul, makan, terus ceramah, terus apa istilahnya, maaf-maafan, silaturahmi, udah gitu toh. Dan saya selalu dalam ceramah saya di halal bihalal itu saya katakan bahwasanya harusnya minta maaf bukan setahun sekali gitu loh. Karena Nabi mengatakan la yahilu lil muslimin ayyajuru akhu fawqa salasi layalin. Enggak sah seorang muslim itu ya mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Apalagi kayak kemarin di kantor polisi. Nah itu mohon apa minta maafannya setahun sekali, anak-anak yang nyimpen dendam langsung dieksekusi kan repot. Makanya kita sampaikan bahwasanya baik, kita sekarang halal bihalal, kumpul, ya maaf-maafan, ya dalam rangka momen, ya setelah Idul Fitri atau momen Idul Fitri. Tapi ya saya kasih catatan, bahwasanya ini minta maaf ini jangan sampai cuma ditempatkan di momen Idul Fitri. Insya Allah besok hari Ahad tuh 2 kali ya, halal bihalal di itu ayam goreng Kartini sama di sini Kampung Banaran gitu 2 kali dari jam 8 pagi sama jam 8 malam. Jadi apa namanya itu ya. Jadi ketika tata caranya nggak tertentu, bebas, harinya juga bebas, waktunya bebas, itu walaupun dikasih nama lebaran ketupat karena yang dimakan ketupat, maka insya Allah tidak masuk dalam level bid'ah. Tapi kalau ada ritual tertentu, tanggalnya harus tanggal itu, makanannya harus makanan itu, ditata dengan cara begitu, gitu kan, bacaan-bacaan tertentu, maka itu masuk wilayah ibadah mahdoh, ya, maka harus butuh dalil. Kalau nggak ada dalil, maka kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, wanifidina azani Allah wa iyyakum. Saya berharap besok-besok pertanyaan lebih banyak agar kemudian kita bisa mengulas. Jadi kadang itu materi itu bisa kita dapatkan dari materinya, kadang dari pertanyaannya. Makanya kalau masih ingat kemarin membahas fikih kurban melalui tanya jawab. Karena banyak pertanyaan itu yang kadang itu muncul jawaban yang nggak ada di kitab. Nah, dan mungkin pematerinya atau yang ditanya mungkin ngerti, tapi karena nggak ada di kitab nggak dibahas. Makanya bagi antum yang punya pertanyaan silakan dikirim baik ke Instagram atau di kolom chat. Tentu tujuannya adalah agar kemudian kita bisa menambah ilmu atau di luar konteks materi yang kita bahas. Dan bebas kok, nggak kayak bagian ustadz yang menyatakan kalau materinya ini ya tentang ini pertanyaannya enggak ya. Kalau saya bebas saja, bebas. Wallahu ta'ala alam.